Bab 56-60. Bab 56, Akademi Jianan. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas dan luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan sakit dengan semua kebisingan. Seolah-olah serangga besar yang mendengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut pun tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu akan menjadi cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk menemukan tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli pada dunia. Kakak, setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulai. Baik. Xiao Yan sedang duduk santai dan hampir tertidur ketika telinganya menangkap pertanyaan yang diajukan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Douqi yang terkenal di daratan Douqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus mencapai level Dadoushi untuk menjadi seorang guru di Akademi Jianan. Dan bahkan fraksi Mystic Cloud yang terkenal tidak dapat menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Douqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus memperhatikan setiap tindakannya karena itu akan mencerminkan kembali klan tersebut. Sebuah akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meski begitu, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan samar ini akan menjadi alasan mengapa lulusan bersedia mendukung akademi dengan kemampuan terbaik mereka. Bantuan satu orang mungkin tidak membuat banyak perbedaan tetapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Do dan metode Qi. Di akademi di tingkat Jianan, jika kinerja seseorang adalah bintang, dia mungkin menarik perhatian seorang guru, yang akan membuka pintu ke metode Qi tingkat tinggi dan teknik Do. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Douze yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah tiga komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di dua bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak pemuda dari seluruh negara Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan bisa masuk ke Akademi Jianan. Dengan demikian, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini melarang banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk kecil. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas rekrutmen di kota Wutan adalah guru saya, yang merupakan bintang 5 Dalton Doushi. Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata pun untuk Anda, pasti tidak ada masalah bagi Anda sama sekali." Petik 2. Haha, itu bagus. Setelah mendengar jawabannya, wajah Xiao Ning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya kegirangan. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Jika sebelumnya, dia hanya bisa masuk Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya tetap menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi menarik baginya. Apakah Xiao Yan GG tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam waktu setengah tahun? Sun Er bertanya dengan lembut,
setelah mengetahui kurangnya minat Xiao Yan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita sedikit. Xiao Yan menggosok hidungnya dan dengan malas menjawab, tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak-anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Do, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat, ada banyak di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menandingimu. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik untukmu, mengingat karakter kebencianmu, yang akan kamu temukan hanyalah dunia pemukulan. Pada meremehkan Xiao Yan dari akademi dia sangat bangga, Xiao Yu menyela dingin sebagai ekspresinya berubah dingin. Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah untuk melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu yang tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiao Yan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang buruk itu? Kecuali mereka bisa mengajarinya dalam seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menandingi keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Berbalik sebentar, dia menyadari pemilik tatapan itu adalah orang yang dia bentrok di pasar, Jia Laiao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik dengan penuh nafsu pada sosok indah Sun Er di sampingnya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan untuk menatap ke belakang, memunculkan senyum jahat dari tuan muda. Dengan dingin menatap Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiao Yan hampir tidak bisa menguraikan niatnya, sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain, hehehe. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan tersenyum tipis saat cahaya kental melintas di matanya. Bab 57, Iklan. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiao Yan tidak bertindak melainkan melengkungkan ke-10 jarinya sementara kekuatan dorong dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya, itu jika tangannya hidup dan bernafas. Setelah menyempurnakan Vacuum Hand dan Fire Palm selama lebih dari 1 tahun, Xiao Yan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keterampilannya telah mencapai kesempurnaan, dengan yakin dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara kedua keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Do bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Laiao, senyum kecil tersungging di bibirnya, Xiao Yan GG. Pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju, dengan dingin menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Suan tinggi atribut angin. Sudah 1 tahun dan itu pasti waktu yang cukup bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Do Qi lamanya menjadi Do Qi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Suan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat dia berkomentar. Di dalam matanya yang sebening kristal, nyala api kemasan menari dengan liar. Xiao Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, untuk seorang gadis muda kaya sepertimu yang dapat menarik metode Qi kualitas Suan tingkat tinggi dari udara tipis, tentu saja hal seperti itu tidak langka. Petik 2. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengernyitkan hidungnya yang seputih bunga bakung. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu.
Menunjuk dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiaoyan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei, mengenakan gaun merah, naik ke atas panggung. Gaun merah itu dengan erat melilit tubuhnya, menyebabkan tatapan penonton berkobar dengan penuh gairah. Ya Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa patah kata kepada orang banyak. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang utama rumah lelang, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan memenuhi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang sebuah kerikil, banyak orang akan menilai kerikil tersebut sebagai harta tak ternilai yang harus dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang seberapa kuat kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyum yang mengundang saat pandangannya beralih ke sekeliling ruangan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun tatapan anak muda itu ada di peron, mata hitam pekat yang menari-nari itu membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena takjub. Memindahkan pandangannya dari Xiaoyan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Bertepuk tangan, dia tersenyum dan berkata, Ya Fei tahu apa yang membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, kami akan segera mulai dengan acara utama. Petik 2. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring batu giok dan di tengah piring diletakkan botol giok putih kecil. Pada penampilan botol giok putih kecil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu persatu, mereka menggosok tangan mereka untuk mengantisipasi mendapatkan botol itu untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat Foundation Elixir dari lelang terakhir kami? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan, dengan senyum menawan dan indah, dia menambahkan, sebelumnya, yayasan eliksir dibeli oleh pemimpin klan Xiao, Xiao Zhan dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiaoyan berhasil melompat dari tanggal 3 ke tanggal 8. Duan Douqi dalam 1 tahun, apakah ini karena yayasan eliksir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiaoyan yang sedikit kewalahan. Terkesiap kaget bisa terdengar di sekitar dan meskipun kata kecepatan pelatihan mengerikan Xiaoyan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Jadi memiliki kesempatan untuk melihat Xiaoyan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan semua orang untuk mendapatkan Foundation Elixir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh, melihat Xiaoyan dalam sorotan, sudut-sudut Jia Laiao melengkung menjadi seringai saat wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Di bawah perhatian orang banyak, Xiaoyan berputar tidak nyaman di kursinya, dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiaoyan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiaoyan di sini sebagai spesimen hidup, harga yayasan eliksir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Wanita ini akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Sambil menghela nafas lagi, meskipun Xiaoyan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya miliknya dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut kepada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung.
Ia Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiao Yan dan malah dengan berani menjawab dengan senyum dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiao Yan menelan ludah. Untuk botol pertama Foundation Elixir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ia Fei tersenyum saat dia meminta jumlah yang sangat besar, dia telah mendorong harga Foundation Elixir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Kekejaman apa? Di bawah panggung, setelah mendengar harga, mulut Xiao Yan terbelah dengan takjub saat ia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Bab 58, Harga Tinggi. Meskipun semua orang di aula menjadi tenang setelah Ia Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pemuda yang telah terganggu oleh Ia Fei buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah sedikit pucat itu mencoba untuk bertindak anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Ia Fei. Namun, dia melewatkan fakta bahwa matanya memberikan tatapan penuh nafsu yang mencolok pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Mencibir secara internal pada pria muda itu, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ia Fei terus menjaga ekspresi tersenyumnya dan bertanya kepada kerumunan lainnya, apakah kita punya tawaran lain? Apakah ada peminat lain? 17.000. 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang yang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lain dan segera duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut dan hanya bisa terkesiap karena terkejut. Pembeli menginginkan Foundation Elixir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita tentang Yayasan Elixir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memegang posisi penonton dalam hal Foundation Elixir ini dan dengan demikian pihak yang lebih lemah mengambil kesempatan dan mulai berebut untuk menyebutkan berapapun yang akan mereka bayar. Mereka semua ingin merebut Foundation Elixir karena, bagaimanapun juga, sesuatu, seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan doki seseorang jarang terjadi bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam harga dipanggil, Foundation Elixir pertama terjual setelah tawaran mulai terhenti di sekitar 47.000. Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli gemuk itu, Xiao Yan benar-benar terdiam. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan Foundation Elixir lebih gila dari ayahnya. Biayanya sekitar 1.000 koin emas untuk membuat hanya satu Foundation Elixir, tapi di sini satu hanya dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan yang begitu besar, Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan air liur. Xiao Yan mengambil waktu sejenak untuk merenung, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, apakah dia akan memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan Yayasan Elixir setiap hari? Melihat bahwa Yayasan Elixir pertama telah dijual dengan harga yang begitu mahal, Ia Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, apakah alkemis misterius akan puas? Akan sangat bagus jika alkemis misterius itu memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang rumah lelang primer. Petik 2. Ia Fei berbalik untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol giok putih di tangannya. 6 Foundation Elixir terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 kelompok berisi 2. Setiap kelompok akan memiliki harga mulai 30.000 emas. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, semua orang menjadi sangat tenang. Mereka melihat 3 klan utama yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Tapi saat yang singkat itu yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa 3 klan akan bergerak. 31.000. Pemimpin klan Jialai, Jialai Bi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil tawarannya. Hehe, Jialai Bi, apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan perbendaharaan klanmu? Bagaimana bisa kau begitu pelit sekarang? Bisakah kamu menyisihkan 1.000 emas sekarang? Ao Bapak tiba-tiba mencemooh setelah mendengar harga Jialai Bi. Wajahnya sedikit berkedut, Jialai Bi memelototi Ao Bapak dengan satu mata. Alih-alih membalas penghinaan, dia mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke botol batu giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Ao Bapak. Dia mengejek Jialai Bi saat dia memberikan tawarannya. 38.000, Jialai Bi mengikutinya. 45.000. Ao Bapak terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000.
Pada saat harga ini disebutkan, tangan Jialaibi mulai gemetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang dikatakan Ao Bapa sebelumnya, klan Jialai telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Xuan Qi tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini, pendapatan klan Jialai telah menyusut lebih dari 20% menjadi 30%. 55.000, 56.000. Penonton lainnya hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya. Bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk menantang 3 klan besar. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 klan besar kota Wutang memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang mendukung klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, penonton lainnya dengan bijaksana menghindari memasuki pertempuran lelang antara kedua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao, yang masih duduk di pagar. Ketika harga Foundation Elixir dinaikkan menjadi 73.000, Jialaibi yang pucat akhirnya mengundurkan diri. Dengan keadaan klannya saat ini, dia tidak mampu untuk terus menghambur-hamburkan uang. Saat melihat wajah pucat Jialaibi, Ao Bapa dengan gembira menarik kembali tubuhnya, senyum indah menghiasi wajahnya. Sementara keduanya bertarung, Yafei mengamati dari panggung sambil mempertahankan senyum memikatnya. Tatapannya mirip dengan serigala yang mengincar domba gemuk. Hanya ketika harga lelang terakhir telah ditetapkan, Yafei dengan enggan membiarkan palu yang lebih kecil di tangannya jatuh ke bawah. Ketika Yafei sekali lagi mendorong ke depan satu set 2 yayasan eliksir, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Nada acuh tak acuhnya terdengar di depan orang lain, menyebabkan Jialaibi yang sudah kecewa jatuh lebih jauh ke dalam depresi. 70.500. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang bergema di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Yafei terkejut oleh drive Xiao Zhan, mengambil beberapa saat untuk pulih dari linglung, dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada orang lain? Duduk di kursinya, Jialaibi dengan ganas menatap Xiao Zhan yang tersenyum, mengutuk dirinya sendiri dengan marah, bajingan, jika bukan karena dia, bagaimana klan Jialaiku akan jatuh ke keadaan yang memalukan ini. Api kemarahan berkedip di matanya saat Jialaibi menggertakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan, 85.000. 95.000. Bahkan tidak repot-repot untuk melirik Jialaibi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia akan lebih dari mampu untuk mengikuti berapapun jumlah yang bisa ditawarkan Jialaibi. Melihat bahwa Xiao Zhan bertekad untuk menang dengan segala cara, sudut mulut Jialaibi berkedut, namun orang bisa melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia dengan senang hati mencibir. Meskipun dia memiliki sedikit keraguan saat dia mengatupkan rahangnya, 100.000. Mendengar tawaran Jialaibi, seluruh aula meledak. Menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol Foundation Elixir adalah gila. Itu jelas kerugian besar. Dengan hati-hati mengamati Jialaibi yang terlihat siap bertarung sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, aku bertaruh jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci tangannya dari transaksi pecundang uang ini. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia tidak memperhatikan pertarungan antara keduanya dan agak terkejut. Dia berkata, tapi dia sepertinya sangat menginginkannya. Hehe, Xiao Yan tersenyum, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terakhir Jialaibi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jialaibi dengan lucu. Detik berikutnya, tiba-tiba menyeringai, kata-kata Xiao Zhan berikutnya membuat Jialaibi tercengang, kamu menang. TL, ayah yang hebat. Bab 59, akhir lelang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, satu persatu, tatapan semua orang beralih ke wajah pucat Jialaibi, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jialaibi mengerut, Xiao Yan menundukkan kepalanya dalam upaya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiao Yan yang sombong, Sun Er tersenyum dan, tertawa pelan, dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Yayasan Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Dou Ziki dan relatif jarang,
sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, GLIB ini benar-benar boros. Xiao Yan tertawa sambil mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti para alkemis hebat itu akan bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini adalah fakta, setiap alkemis memiliki sejumlah besar properti. Sun Er tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke arah Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi memiliki nilai bagi mereka. Barter, alis Xiao Yan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta karun rahasia yang melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik dou, metode qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk ditukar dengan pil semacam itu. Sudut bibirnya yang kemerahan miring ke atas, membentuk senyuman ketika Sun Er melanjutkan ceramahnya. Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tetapi mimpi-mimpi itu seringkali hancur karena persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiao Yan menggosok hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Laibi. Demikian pula, Jia Laibi terkejut menjadi linglung oleh kata-kata Xiao Zhan. Ia menatap bodoh pada Xiao Zhan yang begitu mudah menyerah pada perang penawaran sebagai sudut matanya berkedut tak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya dia sadar. Jia Laibi serak-serak, bajingan, kau menipuku lagi. Itu semua hanya akting. Hehe, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama, kecuali bahwa baru-baru ini pikiranmu sedikit terganggu dan aktingmu, itu terlalu palsu. Xiao Zhan tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus, yang terbaik, Xiao Zhan, aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu. Jia Laibi terus menghela napas dalam. Kemarahan, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya, dengan cibiran terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, Nyonya Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir. Mengangguk kepalanya, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam, dia pusing dengan tawa pada pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melampaui harapan terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin banyak alkemis misterius yang menyukai rumah lelang. Menghiasi wajah pucat Jia Laibi dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir dari Foundation Elixir. Melengkapi bibirnya yang kemerahan dengan senyum yang mempesona, dia mengumumkan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah obat mujarab terakhir, juga, tawaran awal adalah 30.000. Saat melihat kumpulan terakhir ramuan, beberapa tetua di sekitar Xiao Zhan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Zhan dengan niat yang jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan isyarat para tetua. Alih-alih tatapannya berputar di sekitar rumah lelang, berputar-putar sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka, namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan yang tabah. Mengernyitkan alisnya dan menjentikkan jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapa berkedip samar dalam gerakan wahyu. Sesaat, dia samar-samar tersenyum dan berkata, 55.000. 3 klan besar kota Wutang memiliki hubungan yang aneh, masing-masing ingin mengkonsumsi bisnis 2 lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lain, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menghindari kecurigaan pasangan mereka. Jadi kecuali mereka yakin untuk sepenuhnya memusnahkan satu pihak, ketiga belah pihak hanya bisa melanjutkan jalan buntu yang rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari 3 klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Meskipun sebelumnya, Ao Bapa telah mengejek dan mengejek Jia Laibi dan sekarang Xiao Zhan menawar,
Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga Xiao Clan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat wajah Xiao Zhan berubah ekspresi. Dengan pandangan santai, Xiao Zhan memanggil, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar biasa untuk Foundation Elixir, tapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam perjuangan 3 cara antara klan, tidak mungkin membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan wajar. Hehe, pemimpin klan Xiao memang boros, tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan, Ao Bapa mulai ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jia Leibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Ao Bapa dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyum, atau apapun yang Ao Bapa terpampang di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Bagaimanapun juga, Xiao Zhan masih menggerutu setelahnya. Sial, aku harus membayar tambahan 10.000. Bajingan ini tidak ada gunanya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan berpikir itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jia Leibi, dia pasti akan terus menaikkan tawaran lebih banyak lagi sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetukkan jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke atas. Panggung pada Ya Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega. Jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan-bahan alkimia dan bagi Yao Lao untuk memperbaiki bubuk pengumpul Qi. Segera, aku akan menjadi Douse. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang. Rintangan pertama di bibirnya, perjalanan pelatihan akan segera diatasi. Bab 60, bahan yang diperoleh. Melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah besar menghambat gerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ya Fei mengidentifikasi dia sebagai alkemis tingkat keempat, dia telah menempatkan seorang informan di lantai lelang untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, segera setelah Xiao Yan tiba, sudah ada seorang gadis yang lembut dan cantik, yang telah menunggu yang membawanya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Diam-diam duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meskipun bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Pertanyaan yang tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, terbungkus di balik jubah hitam besar, diberi tatapan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan telah berakhir, Ya Fei sedang menangani prosedur transfer." Petik 2. Xiao Yan tidak bisa tidak merasa bingung saat melihat gadis itu, dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, kan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri di samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiao Yan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela nafas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu ekstra. Setelah bekerja di lantai lelang selama setahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan, tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. "Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan benar kan?" Pinggang ular Ya Fei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan berjalan ke dalam ruangan. Sosoknya yang melengkung bisa membuat pria dengan sedikit kontrol diri merasakan dorongan yang berapi-api. "Sucubus," hatinya sekali lagi berteriak.
Xiao Yan mundur ke belakang, dan mengangguk ringan. Menonton Xiao Yan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi menghela nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan dengan cepat pergi. Melihat bahwa penampilan Xiao Yan tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Ya Fei merasa lega. Dia memberinya senyum yang mengandung pesona surga. Senyumnya membuat Xiao Yan tersentak. Saat berinteraksi dengan enchantress ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubah, dia mengelus cincin hitam tanpa hiasan, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. Apakah pelelangannya sudah berakhir? Ya, Ya Fei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagunya yang seputih salju. Ya Fei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, "Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dikurangi pajak, sisa uangnya ada di kartu ini." Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Itu beristirahat dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan muda dan adil, Ya Fei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Ya Fei merasa senang. Dia dengan cepat membuang semua pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. "Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer, kami pasti akan berusaha untuk memberikan Anda harga terbaik." Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu, suara Yao Lao bertanya, "Bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya?" Alisnya yang panjang dan sempit melengkung membentuk lengkungan yang indah. Ya Fei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. "Ya, rumah lelang kami secara alami memenuhi permintaanmu." Ya Fei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju sambil memegang piring giok. Kemudian dia berhenti di samping Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring batu giok ke atas meja dan tertawa. "Tuan, bahan-bahan yang Anda minta semuanya ada di sini." Mata Xiao Yan berbinar bahagia ketika dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan energi. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini membuat Xiao Yan sangat gembira atas kekayaannya yang tak terduga. Maaf untuk masalah." Melihat semua bahan untuk key refining powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao tumbuh sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Ya Fei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia terkejut. "Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini." Melihat Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Ya Fei langsung tertawa. "Tuan, kami memperoleh bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di luar. 2 lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini?" Petik 2. "Baiklah, ayo lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda." Mengangguk kepalanya, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. "Oke, aku punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi." Melihat semuanya telah disimpan, Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. "Tuan, Ya Fei akan menemanimu." Ya Fei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin jalan. Xiao Yan mengikuti 2 manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat. Saat mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul, menyapu matanya atas 3 orang. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Zhan. "Tolong jangan biarkan dia melihatku," doa Xiao Yan.